Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kita akan membahas sebuah tema tentang urban farming sebagai sebuah upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan di perkotaan, khususnya lahan pekarangan. Sahabat sekalian, kita sudah sama-sama mengetahui dan merasakan betapa pertanian memiliki peran dan manfaat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bukan hanya sebagai sumber pangan, sandang papan, tetapi pertanian juga punya manfaat di bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, penting buat kita kemudian untuk memberikan apresiasi, memberikan dukungan kepada petani dan pelaku-pelaku pembangunan pertanian, agar pertanian bisa terus memainkan peran-peran pentingnya untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Sahabat sekalian, kalau kita bicara tentang aktivitas pertanian, maka hampir sebagian orang berpandangan bahwa aktivitas bertani itu hanya bisa dilakukan di lahan-lahan yang luas, ya, khususnya di desa-desa. Dan memang faktanya seperti itu. Ya, kita melihat bagaimana desa dengan lahan-lahan yang masih luas menjadi tulang punggung bagi pembangunan pertanian. Dan sedikit yang berpikiran bahwa aktivitas bertani itu bisa dilakukan di kota, karena ya di kota lahan-lahan pertanian semakin berkurang, ya, semakin sempit. Meskipun faktanya kita mendapatkan juga bahwasanya aktivitas bertani itu masih ada, ya, di perkotaan dan masih urgen untuk dikembangkan, ya, pada masa-masa yang akan datang. Dari data yang ada, ya, khususnya untuk di Lampung, ya, kita melihat betapa di Bandar Lampung dan Metro kita menemukan masih ada lahan-lahan pertanian di kota-kota tersebut. Dan ini menegaskan betapa kemudian pertanian masih layak, ya, dan masih bisa dioptimalkan perannya untuk memberikan peran-peran, ya, yang penting khususnya buat masyarakat perkotaan. Dan hal itu menjadi semakin tegas, ya, ketika kemudian pada saat-saat sekarang kita mendapatkan sebuah metode bertani yang memang dikembangkan untuk perkotaan, ya, dengan lahan-lahan yang sempit, yang kita kenal dengan urban farming, ya, yang menjadi alternatif solusi menanam, ya, di lahan perkotaan, di lahan-lahan yang sempit. Sahabat yang berbahagia, pertanyaan kemudian adalah mengapa, ya, urban farming menjadi relevan, ya, untuk dikembangkan pada lingkungan perkotaan. Tentu ada beberapa alasan, ya. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, ada kecenderungan bahwa populasi masyarakat di perkotaan semakin bertambah. Tentu bertambahnya populasi ini juga kemudian diiringi dengan meningkatnya kebutuhan, ya, masyarakat akan produk-produk pangan, sandang papan, ya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan fakta yang juga kemudian kita temukan, ya, karena meningkatnya populasi maka kebutuhan mereka akan lahan untuk berbagai macam peruntukan juga semakin besar, sehingga itu berdampak kepada menurunnya luas lahan pertanian di perkotaan, ya. Lalu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kota, yang dilakukan kemudian adalah bertumpu kepada supply, ya, pada kiriman, ya, dari daerah sekitarnya, ya. Di samping juga tentu, ya, penduduk kota, ya, tidak sedikit yang kemudian meninggalkan kegiatan pertanian, ya. Apakah karena memang lahan pertanian sudah semakin berkurang, ya, sudah mengalami alih fungsi, atau
kegiatan-kegiatan yang lebih menarik secara ekonomi yang menyebabkan mereka meninggalkan aktivitas pertanian. Dan juga tentu kemudian ada fakta yang menunjukkan tentang terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Dan fakta-fakta ini menjadi dasar ya mengapa kemudian urban farming itu menjadi relevan ya. Kita harapkan dengan penerapan pertanian itu paling tidak ya kebutuhan masyarakat perkotaan akan pangan, sandang, papan itu bisa dipenuhi secara mandiri atau paling tidak ya, sebagian besar atau sebagian bisa dihasilkan sendiri sehingga ketergantungan kepada daerah-daerah sekitarnya itu menjadi berkurang. Ya, karena kalau ketergantungan itu begitu besar, tentu ini akan menjadi sebuah ancaman buat kemandirian masyarakat perkotaan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, hal ini dipertegas dengan manfaat-manfaat yang akan didapatkan ketika urban farming itu diterapkan. Ya, yang pertama, ya, dengan penerapan urban farming itu, dia mampu meningkatkan ketahanan pangan ya masyarakat perkotaan, gitu ya. Karena sebagian besar atau sebagian kebutuhan mereka dapat mereka hasilkan dari produksi sendiri. Ya, apalagi kalau kemudian urban farming diterapkan secara baik, ya, secara masif, ya, sehingga kemudian mampu menjadikan masyarakat kota memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Tentu ini sangat luar biasa seperti itu. Kemudian yang kedua, urban farming itu juga berdampak terhadap meningkatnya kesehatan masyarakat. Ya, nah, dengan memproduksi sendiri, masyarakat kota, petani kota tentu lebih memperhatikan ya aspek-aspek yang akan menghasilkan ya, produk-produk pertanian yang sehat dan meninggalkan praktik-praktik yang tidak baik seperti itu. Ya. Misalkan dengan pertanian organik, ya, dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia ya, dan yang sejenisnya, tentu ini akan meningkatkan produk-produk hasil pertanian yang kemudian juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Dan secara tidak langsung aktivitas masyarakat melakukan aktivitas menanam, bertani itu juga menjadikan sesuatu yang menggerakkan fisik warga masyarakat sehingga kemudian menjadi sarana juga untuk menguatkan tubuh, ya, menyehatkan tubuh masyarakat. Lalu dia juga bisa memperbaiki kualitas lingkungan ya di perkotaan ya dengan tanaman-tanaman yang ditanam di berbagai area. Tentu ini juga akan meningkatkan ya kualitas lingkungan. Dan bukan tidak mungkin juga kemudian urban farming itu bukannya sekedar memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga sendiri, tapi juga meningkatkan kesejahteraan. Ketika hasilnya kemudian bisa dijual, ya, kemudian digunakan untuk meningkatkan pendapatan warga masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya juga aktivitas bertani di perkotaan juga mampu meningkatkan kebersamaan antar warga. Nah, ini adalah di antara sebagian manfaat dari urban farming ya, yang menjadikan sekali lagi urban farming menjadi relevan untuk dikembangkan di perkotaan, selain memang ada jumlah permasalahan yang kemudian akan bisa dituntaskan dengan penerapan urban farming. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan urban farming itu sendiri? Ya, terdapat berbagai macam definisi yang ditemukan oleh para pakar terkait dengan urban farming. Salah satu di antaranya adalah bahwasanya urban farming itu didefinisikan sebagai praktik budidaya ya, tanaman, ya, pemrosesan dan distribusi bahan pangan di atau di sekitar kota. Atau menurut yang lain ya, urban farming itu didefinisikan sebagai industri yang memproduksi, memproses dan memasarkan produk dan bahan bakar nabati, terutama dalam menanggapi permintaan harian konsumen di dalam perkotaan, yang menerapkan metode produksi intensif, memanfaatkan dan mendaur ulang sumber daya dan limbah perkotaan untuk menghasilkan beragam tanaman dan hewan ternak. Nah, inilah beberapa definisi tentang urban farming. Ya, jadi secara intinya adalah sebagai praktek budidaya yang dilakukan di perkotaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan, sehingga bisa mengurangi ketergantungan mereka kepada pasokan dari luar. Nah, sampai saat ini, sahabat sekalian, terdapat berbagai metode yang telah dikembangkan untuk bisa diterapkan dalam praktek urban farming. Nah, di antaranya adalah hidroponik, aquaponik, vertikultur, ya, wall gardening, tabulampot, dan microgreen, ya, seperti itu. Dan
tentu dengan waktu akan semakin banyak pula metode-metode yang terus dikembangkan untuk pertanian di perkotaan. Hidroponik ini termasuk salah satu metode yang bisa diterapkan dan sekarang juga menjadi tren gitu ya di masyarakat perkotaan di era pandemi. Ya, di mana hidroponik ini merupakan teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Ya, di mana bahan utama dari hidroponik ini adalah air ya yang diberi larutan hara sebagai pemenuh nutrisi tanaman. Nah, ini beberapa contoh instalasi hidroponik ya yang bisa digunakan seperti itu ya di rumah-rumah ya di halaman-halaman warga seperti itu. Kemudian ada aquaponik ya. Aquaponik ini adalah teknik budidaya tanaman yang digabung dengan budidaya perairan ya, dengan budidaya ikan ya, yang bersifat simbiosis mutualisme. Ini kita lihat di gambar di sini ya. Jadi ada bak atau kolam air yang diisi oleh ikan ya, untuk dari ikan, kemudian di atasnya itu ada instalasi yang kemudian bisa digunakan untuk menanam berbagai macam jenis tanaman. Nah, ini salah satu yang sempat populer kemarin, budik damber ya, budidaya ikan dalam ember ya. Ini juga kita lihat bagaimana ini merupakan kombinasi antara budidaya tanaman dengan budidaya ikan ya, di mana dalam praktek ini kotoran ikan akan dimanfaatkan oleh tanaman sebagai sumber nutrisi dan tempat menampung ikan menjadi bersih dari kotoran ya. Ini aquaponik. Kemudian ada yang namanya vertikultur, ya, yaitu teknik bercocok tanam secara vertikal dengan menyusun tanaman dari bawah ke atas. Dan teknik ini sangat cocok diterapkan di area yang sempit, ya, di lahan-lahan perkotaan, di halaman-halaman rumah warga. Ya, sehingga sekali lagi tidak ada alasan bagi kita tidak menerapkan menerapkan praktek urban farming di perkotaan. Tinggal kesadaran dan kemauan kita sebenarnya. Ya. Kemudian juga ada wall gardening. Ini sebenarnya juga hampir mirip dengan vertikultur ya, tetapi dia menggunakan dinding sebagai tempat menanam. Ya, wall gardening ya, teknik budidaya tanaman secara vertikal yang memanfaatkan dinding sebagai tempat pertanaman. Ini kita lihat di gambar ya, ada dinding yang kemudian diisi ditanami dengan berbagai macam tanaman dengan menggunakan wadah-wadah. Ya, bisa menggunakan botol bekas air minum atau pot bunga yang ditempel di dinding seperti itu ya. Nah, ini juga bisa gitu ya. Kemudian ada tabulam pot ya, bagi sahabat yang suka menanam tanaman buah ya, mungkin terkendala kalau kita punya lahan yang sempit, karena sebagian besar tanaman buah ya memiliki besar, pohon yang besar ya. Ya, kemudian dikembangkanlah tabulam pot ya, tanaman buah dalam pot ya, sehingga kita tetap bisa menanam tanaman buah di dalam pot dan menghasilkan buahnya dan bisa digunakan untuk memenuhi konsumsi kita. Ini beberapa contoh ya tabulam pot ya, bagaimana kita bisa menanam itu ya. Nah, kemudian juga yang dikembangkan ya sekarang ini adalah microgreen. Ya, microgreen ini sayuran mini. Ya, biasanya dia dipanen pada usia antara 7 sampai 14 hari setelah benih disemai. Ya, dan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa vitamin, mineral, beta karotin dari microgreen dari sayuran mini ini lebih tinggi daripada sayuran dewasanya, seperti itu. Ya. Nah, sahabat sekalian, inilah beberapa metode yang bisa kita praktekkan ya di lingkungan sekitar kita, ya, memanfaatkan lahan di sekitar kita. Jadi sekali lagi menegaskan betapa aktivitas bertani itu ya sangat mungkin untuk dipraktekkan dan diterapkan di perkotaan. Ya. Tinggal tadi kemauan, kesadaran, kemampuan kita untuk melakukannya. Nah, oleh karena itu untuk mengawal agar urban farming ini bisa dipraktekkan, diterapkan, ya, diimplementasikan, ya, ada beberapa hal yang juga kemudian perlu diperhatikan ya, tadi ya, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran dan kecintaan warga terhadap aktivitas menanam ini gitu ya. Kita berharap setiap warga dengan kesadaran kita mampu memanfaatkan lahan sekecil apapun yang ada di sekitarnya untuk menanam berbagai macam tanaman dengan berbagai macam metode ya yang bisa diterapkan. Dan tentu kemudian juga perlu ada pendidikan dan pelatihan ya bukan hanya sadar cinta ya mau, tetapi juga mampu ya dengan pendidikan dan pelatihan ya, diberikan pemahaman, diberikan praktek-praktek gitu ya, yang kemudian bisa menerapkan berbagai macam teknik budidaya ya, di perkotaan tadi. Nah, akan lebih baik lagi kalau ada percontohan ya, proyek-proyek percontohan sehingga mereka bisa melihat langsung secara nyata bagaimana berbagai metode itu diterapkan ya,
sehingga kemudian menambah motivasi untuk mereka dalam rangka menerapkan praktek itu. Dan bisa juga kemudian dibentuk kelompok tani ya, berbasis lingkungan, mungkin satu RT gitu ya, beberapa orang gitu ya, sehingga kemudian bisa saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman, kemudian bagaimana mengelola aktivitas pertanian supaya kemudian juga baik dan hasilnya bisa dimanfaatkan ya, bahkan bisa kemudian menjadi salah satu kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Dan tidak kalah pentingnya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak ya, dari pemerintah, ya, dari akademisi, dari penyuluh, atau dari pihak-pihak lain yang memang sudah memiliki pemahaman, keterampilan untuk mensukseskan agenda bertani di perkotaan. Dan kalau ada insentif ya buat petani perkotaan, ya tentu akan lebih seperti itu. Nah, jadi sahabat sekalian, saya pikir jelas ya betapa kemudian kita sama-sama memahami ya, aktivitas bertani di kota merupakan sesuatu yang bisa dilakukan dan punya prospek ya untuk kemudian memenuhi berbagai macam kebutuhan. Oleh karena itu tidak ada alasan buat kita untuk tidak menanam. Oleh karena itu mari ya kita menanam, mari kita manfaatkan lahan kita sekecil apapun ya untuk menanam berbagai macam tanaman dengan berbagai macam metode yang bisa kita terapkan. Demikian sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.